Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Audia Citra dari kelas reguler semester 3 dengan nomor NPM 2023001004. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi hardware atau perangkat keras pada mata kuliah Penghantar Teknologi Informasi dengan dosen pengaku Bapak Hendra Kosasi. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan diraba secara langsung. Hardware memiliki 4 fungsi utama, yakni untuk memberi output, menerima output, menyimpan informasi atau data, serta mengolah informasi atau data yang sudah disimpan. Ada 4 komponen hardware. Yang pertama input, kedua proses, ketiga output, dan keempat storage. Input dalam hardware adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Input memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Data yang dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input dapat berupa teks, angka, grafik, gambar, video, atau audio. Ada 6 contoh perangkat input. Yang pertama ada mouse, yaitu perangkat input yang digunakan untuk mengontrol kursor di layar komputer. Mouse memiliki beberapa fungsi, diantaranya memindahkan kursor, melakukan klik kiri atau kanan, menggeser halaman, memilih objek, mengklik tombol. Yang kedua ada foto scanner, merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu benda maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Yang ketiga ada fingerprint, yaitu sensor hardware yang berfungsi untuk membaca sidik jari seseorang sebagai alat verifikasi identitas. Secara umum, fingerprint akan melakukan pencocokan data sidik jari yang telah direkam sebelumnya ketika akan digunakan. Yang keempat ada barcode scanner, ialah alat yang digunakan untuk membaca kode-kode berbentuk garis-garis vertikal yang terdapat pada kebanyakan produk-produk berbentuk barang. Yang kelima ada keyboard, yaitu perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data seperti teks, angka, simbol, atau perintah ke dalam komputer. Keyboard juga dikenal sebagai papan ketik. Yang terakhir ada webcam atau kamera video digital yang dapat dihubungkan ke komputer atau jaringan komputer untuk mengambil gambar atau merekam video. Webcam dapat dihubungkan ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau jaringan Bluetooth. Webcam juga dapat berupa perangkat periferal bawaan yang terpasang pada laptop. Hardware proses adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Hardware proses juga disebut sebagai inti dari komputer, sebab dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer secara cepat. Ada 4 contoh hardware proses. Yang pertama ada mainboard, yaitu komponen utama komputer yang berfungsi sebagai pusat pengaturan dan penghubung seluruh komponen komputer. Mainboard merupakan papan sirkuit cetak utama, print circuit board, PCB yang memungkinkan berbagai komponen elektronik terhubung dan bekerja sama. Yang kedua ada CPU atau singkatan dari Central Processing Unit. Adalah komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti di sebuah server. Server dan perangkat pintar lainnya mengubah data menjadi sinyal digital dan melakukan operasi. CPU bertindak sebagai otak dari perangkat komputasi apapun. CPU mengambil instruksi dari memori, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengirim output kembali ke memori. CPU menangani sebuah jenis tugas komputasi yang diperlukan agar sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan. Yang ketiga ada grafik adapter, atau yang juga dikenal sebagai kartu grafis, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan layar monitor. Grafik adapter merupakan komponen penting dalam menghasilkan data berupa gambar atau video. Yang keempat ada RAM, yaitu singkatan dari Random Access Memory, yang merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai memori jangka pendek pada komputer, laptop, dan smartphone. RAM menyimpan data program aplikasi dan data aplikasi yang sedang digunakan. Hardware output adalah komponen-komponen fisik yang mengubah data digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi bentuk yang dapat diinterpretasikan oleh manusia atau perangkat lainnya. Penggunaan perangkat ini turut melibatkan penggunaan layar, suara, atau bentuk lain dari keluaran yang dapat diindra ataupun mengubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Ada 4 contoh perangkat output. Yang pertama yaitu monitor, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan informasi visual yang dihasilkan oleh komputer. Informasi yang ditampilkan monitor bisa berupa gambar, teks, video, grafik, atau kombinasi dari semuanya. Monitor juga dikenal dengan nama Video Display Terminal (VDT) atau Video Display Unit (VDU). Monitor bekerja dengan menerima sinyal dari komputer dan mengubahnya menjadi informasi yang mudah dipahami oleh manusia. Monitor merupakan salah satu komponen komputer yang biasanya digunakan bersama dengan CPU, keyboard, dan mouse. Tanpa monitor, akan sulit mengoperasikan komputer karena tidak dapat melihat program-program yang ada di dalamnya. Yang kedua ada printer, yaitu salah satu perangkat yang akan mencetak bentuk hard copy dengan menggunakan tinta. Fungsi printer yang utama untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar sebagai
kertas dalam berbagai ukuran. Yang ketiga ada plotter, yaitu printer yang menginterpretasikan perintah dari komputer untuk membuat gambar garis di atas kertas dengan satu atau lebih pena otomatis. Tidak seperti printer biasa, plotter dapat menggambar garis titik ke titik secara langsung dari file grafik vektor atau perintah. Yang terakhir ada pengeras suara atau speaker, yaitu sinyal elektrik frekuensi suara melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadi gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara. Storage adalah penyimpanan, tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Fungsi storage adalah menyimpan data atau file dalam jangka panjang dan pendek. Jadi, storage adalah tempat menyimpan instruksi program dan data untuk keperluan penggunaan dengan komputer. Ada 3 contoh storage. Yang pertama, ada CD, singkatan dari compact disk atau cakram padat, yaitu media penyimpanan data optik digital yang digunakan untuk menyimpan dan memutar data. CD dapat digunakan untuk menyimpan data digital seperti audio, video, dan foto. CD bekerja dengan memfokuskan laser semikonduktor ke satu jalur cakram. Sinar laser mengukur perbedaan dalam cara cahaya dipantulkan dari lapisan polikarbonat di bagian bawah cakram, mengubahnya menjadi suara. Yang kedua ada hard disk, adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer atau laptop. Hard disk menyimpan berbagai konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, program preferensi aplikasi, serta sistem informasi. Yang terakhir ada USB, yaitu singkatan dari Universal Serial Bus yang merupakan sistem untuk mentransfer data antara komputer atau perangkat lain. USB dapat digunakan untuk mengirim daya perangkat tertentu, seperti mengisi daya pada smartphone dan tablet. USB juga merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal seperti scanner, printer, mouse, papan ketik, alat penyimpan data, flash disk, kamera digital, atau perangkat lainnya ke komputer kita. Kesimpulan dari materi ini adalah hardware dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan nama perangkat keras, yaitu salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan atau disebut juga dengan istilah instruction set. Adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.